Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tidam Arizal. Di sini saya akan mempresentasikan terkait report phishing yang berjudul Noise Pollution in Mining. Untuk agenda presentasi sendiri, saya bagi menjadi 4, yaitu pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga studi kasus, dan keempat adalah kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dalam proses produksi barang dan jasa. Namun di sisi lain, adanya penerapan teknologi tinggi juga menimbulkan potensi risiko berbahaya. Sebagai contoh adalah pada kegiatan industri pertambangan. Penggunaan mesin dalam operasi pertambangan pada dasarnya menimbulkan tingkat kebisingan yang tinggi. Industri pertambangan juga banyak ditemui pada areal perhutanan. Aktivitas pertambangan secara tidak langsung menyebabkan kebisingan yang mengganggu pola hidup satwa liar di dalamnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak negatif dari kebisingan bagi kehidupan satwa liar. Seperti yang ada dalam gambar itu adalah salah satu gambaran dari proses pertambangan yang terjadi di areal hutan. Kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada 5 tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, kebisingan. Kebisingan sendiri merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan, terutama pada telinga. Kemudian yang kedua ada teknoponi. Teknoponi adalah suara yang dihasilkan oleh mesin-mesin buatan yang digunakan oleh manusia. Contoh sendiri adalah semua jenis mesin dalam pertambangan dan alat transportasi. Kemudian yang ketiga adalah bioponi. Bioponi adalah suara biologis yang dihasilkan oleh hewan yang berada dalam suatu ekosistem. Hewan menggunakan sinyal akustik mereka dalam berkomunikasi dengan hewan lainnya. Kemudian ada dampak kebisingan. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kebisingan yang tinggi pada area pertambangan dapat memberi dampak negatif terhadap hewan. Adapun dampak negatif tersebut yaitu pertama, menghambat proses komunikasi, mengurangi keberhasilan reproduksi, mengubah sistem perkawinan, dan meningkatkan sisi emosional dari hewan. Kemudian yang terakhir ada metode PAM atau biasa disebut pemantauan akustik pasif, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi dari keputusan penggunaan lahan dengan menggunakan peralatan yang dapat merekam data gelombang suara secara terus-menerus dalam kurun waktu yang ditentukan. Kemudian kita masuk ke bagian 3 yaitu studi kasus. Di sini saya membandingkan dua jurnal dengan jurnal pertama berjudul The Impact of Noise from Open Cast Mining on Atlantic Forest Biopony. Metode penelitian tingkat kebisingan diukur menggunakan metode PAM dengan sebuah alat yaitu Wildlife Acoustic Song Meter Recorder atau SM2. Alat perekam ini berjumlah 12 buah yang diletakkan dalam dua lokasi berbeda, yaitu areal hutan yang dekat dengan pertambangan dan areal hutan yang jauh dari pertambangan. Alat tersebut diprogram untuk menangkap dan merekam suara secara terus-menerus selama 7 hari, setiap 2 bulan dari Oktober 2012 hingga Agustus 2013. Untuk peta persebaran atau lokasi titik sampling bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera. Dari metode penelitian yang sudah disajikan didapatkan hasil penelitian bahwa ada perbedaan tingkat kebisingan yang tinggi antara areal hutan dekat pertambangan dengan areal hutan yang jauh dari pertambangan. Didapatkan sebuah data bahwa sumber kebisingan berasal dari mesin dan alat berat dengan frekuensi suara yang tinggi, sehingga menutupi suara hewan saat mereka berkomunikasi. Sebagai konfirmasi dari hasil ini, beberapa burung dengan frekuensi suara rendah hanya tercatat pada lokasi yang jauh dari pertambangan. Padahal, dalam pengambilan sampel suara dilakukan pada gugus hutan Atlantik yang sama. Dalam hal ini juga tertera tabel 1. Dalam tabel ini, kita bisa lihat bahwa tingkat kebisingan tertinggi berada pada areal hutan yang dekat dengan pertambangan. Data menunjukkan
tingkat kebisingan maksimal yang diperoleh dari alat perekam SM2 adalah sebesar 67,9 desibel dan nilai minimum yang diperoleh sebesar 45,2 desibel. Tingkat kebisingan yang tinggi pada areal hutan terjadi karena banyaknya aktivitas alat berat seperti bulldozer, dump truck, dan bucket wheel excavator atau alat penggali mineral. Kemudian, sebagai pembanding dari jurnal 1, di sini ada jurnal 2 yang berjudul Impacts of Small Scale Gold Mining on Birds and Anurans near the Tambobata Natural Reserve, Peru, assessed using passive acoustic monitoring. Pada metode penelitian, tingkat kebisingan diukur menggunakan metode PAM, sama seperti jurnal 1, namun dengan alat yang berbeda, yaitu Arbimon Touch Portable Recorder. Alat yang disiapkan berjumlah 7 perekam, di mana diletakkan dalam 3 lokasi berbeda, yaitu lokasi pertambangan aktif ilegal sebanyak 3 alat, lokasi pertambangan non-aktif sebanyak 2 alat, dan area cagar alam sebanyak 2 alat. Perekam diikat ke batang pohon dan ditempatkan lebih dari 1 meter di atas tanah. Perekam ini diprogram untuk mengumpulkan rekaman berdurasi 1 menit secara bersamaan setiap 10 menit dari tanggal 16 Agustus sampai 19 Agustus 2014. Dari metode penelitian yang disajikan, didapatkan hasil bahwa ada sebanyak 105 spesies burung teridentifikasi dalam 3 jenis penggunaan lahan. Jumlah spesies burung pada lokasi pertambangan aktif tercatat sebesar 34 spesies. Pada pertambangan non-aktif tercatat sebesar 33 spesies. Dan pada area cagar alam tercatat sebesar 38 spesies. Hasil analisa pemantauan mengungkapkan bahwa meskipun kekayaan spesies burung secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan, namun kami menemukan bahwa banyak spesies burung relatif lebih lama tinggal dalam lingkungan yang jauh dari tingkat kebisingan, seperti yang ada pada cagar alam, yaitu sebanyak 38 spesies. Setelah saya menganalisa kedua jurnal tersebut, saya mencoba membandingkan hasil analisa saya yang saya kategorikan dalam 2 hal, yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama, pembahasan yang dijelaskan relatif sama, yaitu berkaitan dengan dampak negatif kebisingan terhadap hewan. Persamaan kedua, metode yang digunakan sama, yaitu metode PAM atau pemantauan akustik pasif. Kemudian kita masuk ke dalam perbedaan. Perbedaan pertama, pada jurnal 1, alat perekam yang digunakan adalah Wildlife Acoustic Songmeter Recorder atau SM2 dengan jumlah alat sebanyak 12. Sedangkan pada jurnal 2, alat yang digunakan adalah Arbimon Touch Portable dengan jumlah sebanyak 7 buah. Kemudian pada perbedaan kedua, pada jurnal 1, hasil penelitian disajikan dalam bentuk nilai intensitas tingkat kebisingan, yaitu berubah nilai desibel yang tercatat di kedua lokasi sampling. Sedangkan pada jurnal 2, hasil penelitian disajikan dalam bentuk jumlah spesies burung yang tercatat dalam setiap lokasi sampling. Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu studi kasus. Di sini saya membandingkan 2 jurnal dengan jurnal pertama berjudul The Impact of Noise from Open Cast Mining on Atlantic Forest Geopony. Metode penelitian tingkat kebisingan diukur menggunakan metode PAM dengan sebuah alat, yaitu Wildlife Acoustic Songmeter Recorder atau SM2. Alat perekam ini berjumlah 12 buah yang diletakkan dalam 2 lokasi berbeda, yaitu areal hutan yang dekat dengan pertambangan dan areal hutan yang jauh dari pertambangan. Alat tersebut diprogram untuk menangkap dan merekam suara secara terus-menerus selama 7 hari, setiap 2 bulan dari Oktober 2012 hingga Agustus 2013. Untuk peta persebaran atau lokasi titik sampling bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera.
Dalam slide ini sudah saya sertakan daftar pustaka dari 5 jurnal yang menjadi acuan saya dalam mengerjakan laporan bising. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.